Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para penjelana malam setia di channel Shyflash, serta para pembaca yang sedang menahan napas di ujung jari di shyflash.com. Selamat datang kembali di Kisah Misteri, di mana malam ini kita tidak hanya akan bercerita, tetapi kita akan mendengarkan desah nafas dunia lain. Malam ini, izinkan saya membawa Anda mendaki lebih tinggi, menuju tempat di mana awan bukan sekadar tetesan air, melainkan selimut yang menyembunyikan ribuan mata. Mari kita melangkah menuju kaki Gunung Menoreh di Purworejo, sebuah tempat di mana kabut tidak pernah benar-benar sirna, dan darah yang mengalir di urat nadi mengandung bisikan-bisikan kuno. Sesuaikan napas Anda, biarkan suara saya menuntun Anda memasuki pusaran kabut putih yang menyelimuti desa Menoreh. Di sana, dalam keheningan yang membeku, ada cerita tentang darah, janji, dan hantu dari masa lalu yang menuntut keadilan. Di wilayah paling ujung Kabupaten Purworejo, di lereng barat yang menghadap ke kedalaman lembah, terbentanglah sebuah desa yang namanya diambil dari gunung yang memeluknya, Desa Menoreh. Desa ini tidak pernah benar-benar terbangun sepenuhnya ke dunia nyata. Ia selalu setengah tertidur, diselimuti oleh kabut tebal yang turun dari puncak Bukap Kapur setiap sore dan baru mencair menjelang siang hari. Jalan menuju ke sana adalah likuan-likuan tajam yang membelah hutan jati tua, di mana udaranya begitu dingin hingga bisa membekukan nafas di paru-paru. Di kiri kanan jalan, pohon-pohon besar berdiri bungkam, daunnya bermandikan embun yang terus menetes tanpa henti, seolah pepohonan itu sedang menangis diam-diam. Warga Menoreh hidup dengan irama yang ditentukan oleh alam. Mereka tidak berteriak, mereka berbisik, seolah takut membangunkan sesuatu yang sedang tidur di balik pepohonan raksasa. Sebagian besar menggantungkan hidup dari perkebunan kremun dan singkong yang tumbuh subur di tanah kapur yang liat. Di ujung desa, di mana jalan berakhir di bibir hutan lindung yang rimbun, berdirilah sebuah rumah yang tampak seperti sedang tenggelam. Catnya hijau tua, hampir hitam, menyatu dengan lumut yang tumbuh subur di setiap sudut dindingnya. Ini adalah rumah Pak Sarman Kartopawiro. Pak Sarman adalah pria yang wajahnya tenang seperti permukaan danau di malam bulan mati. Ia tidak pernah memaksa keadaan, sepertinya ia tahu kapan harus menarik benih dan kapan harus membiarkannya tumbuh sendiri. Hidupnya berubah 2 tahun lalu, saat usaha keripik singkong yang ia mulai di dapur belakang meledak popularitasnya. Aroma singkong goreng yang gurih dan bumbu rempah rahasia kini mengepul setiap pagi, menembus kabut tebal dan membelah keheningan desa. Truk-truk kecil kini hilir mudik di jalan sempit itu, mengangkut karung-karung rezeki ke kota. Kesuksesan Pak Sarman membawa harapan bagi desa Menoreh. Ibu-ibu yang dulunya hanya menganggur di teras kini sibuk mengupas singkong di gudang semi permanen di samping rumah. Uang berputar, namun tidak mengubah kerendahan hati Sarman. Ia tetap memakai baju lusut dan sandal jepit saat menyapa tetangga. Namun, di seberang jalan, hanya terpisah oleh parit berlumpur yang selalu basah, hiduplah Pak Mardi. Ia adalah bayangan hitam dari kesuksesan Sarman. Pak Mardi dulunya adalah tokoh pangan desa, tapi usahanya runtuh satu persatu seperti rumah kartu diterpa badai. Setiap pagi, saat asap dari cerobong Sarman naik menembus kabut, Pak Mardi berdiri di terasnya. Ia tidak menyapu, tidak bekerja. Ia hanya diam, membiarkan kabut basah meresap ke tulangnya, memandang rumah Sarman dengan mata yang menyipit penuh racun. Rezeki itu memang buta, ya, Mardi, celetuk Sarman suatu sore saat berpapasan di jalan yang licin oleh embun. Pak Mardi menoleh pelan, senyumnya tipis, dingin seperti es batu. Iya, Sarman, buta. Atau mungkin dia punya tukang suruh yang salah pilih rumah. Kalimat itu dibawa angin sore, masuk ke telinga Sarman, tapi tidak ia pusingkan. Ia tidak tahu bahwa di balik tatapan kosong Pak Mardi, sebuah dendam sedang disusun rapi, ditunggui oleh hantu-hantu kegagalan yang berbisik niat jahat di telinganya setiap malam.
Malapetaka tidak datang sebagai petir yang menyambar, melainkan sebagai bisikan halus yang masuk melalui celah ventilasi. Awalnya, Pak Sarman hanya merasa lelah yang tidak wajar. Bukan lelah fisik karena mengangkat karung, melainkan lelah yang menusuk tulang, seolah sel-sel darahnya sedang ditarik keluar satu persatu. Mungkin ganti musik, Ri, katanya pada Bu Sri suatu malam, saat ia harus duduk beristirahat setiap 5 menit sekali karena pusingnya hebat. Namun, rasa lelah itu segera berubah menjadi sesuatu yang hidup. Setiap malam, saat jam menunjukkan pukul 12, Sarman terbangun. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya terkunci rapat di tempat tidur. Di dalam keheningan kamar yang di luar sedang dihujani kabut tebal, ia mendengarnya. Bisikan. Bisikan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri, atau mungkin dari dalam aliran darahnya. Suaranya berdengung, seperti ribuan lalat yang terjebak dalam botol kaca, kadang jelas menjadi suara laki-laki tua yang menjerit, kadang hanya desahan angin. Aku lapar, Mas. Kamu ngomong apa? Tanya Bu Sri yang terbangun karena guncangan kasar di tempat tidur. Pak Sarman menatap istrinya dengan mata yang melotot ketakutan, keringat dingin membasahi wajahnya seperti baru tenggelam. Dengar tidak, Ri, ada suara di dalam darahku. Bu Sri menggeleng, merasakan hawa dingin yang tidak biasa di kamar itu. Ia hanya mendengar suara jangkrik dari kejauhan dan desau angin menabrak dinding. Kejadian aneh mulai merembes keluar kamar. Di gudang keripik, timbangan besar yang terbuat dari besi tua sering berputar sendiri tanpa beban, jarumnya berputar liar seperti gila. Minyak goreng yang sedang mendidih tiba-tiba berubah warna menjadi kehitaman dan bau anyir, meskipun bahan bakunya masih segar. Para pekerja mulai mengundurkan diri satu persatu. Bu, gak enak rasanya, kata Tini, seorang ibu muda yang biasanya riang. Pas lagi kupas singkong di pojok gudang, telingaku berdenging. Seperti ada yang ngedengus di tengkuk, terus bisikin, pergi sini, pergi sini. Pak Sarman semakin hari semakin kurus. Pipinya cekung, matanya cekung dalam, namun ada keanehan lain. Ia sering berdiri di teras belakang rumah, menatap hutan menoreh yang hilang dalam kabut, dengan bibir bergerak-gerak melantunkan kata-kata yang bukan bahasa manusia. Ia seperti sedang berdialog dengan kabut itu. Suatu malam, saat kabut begitu tebal hingga lampu jalan tampak seperti bola mata kuning yang redup, Bu Sri terbangun karena suara tertawa. Tertawa yang lembut, menusuk, datang dari arah almari kayu tua. Ia menyalakan lampu, dan melihat suaminya duduk di lantai, membelakangi arahnya, memegang sebuah foto hitam putih yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sudah sampai waktunya, bisik Sarman dengan suara yang bukan miliknya. Darah ini memanggil kalian. Bu Sri menjerit pelan, hatinya hancur melihat suaminya yang kini tampak asing, dikendalikan oleh kekuatan yang tidak terlihat. Malam itu juga, Bu Sri nekat membawa suaminya yang hampir tidak sadar ke salah satu dukun di luar desa, namun usahanya gagal. Dukun itu hanya menggeleng kepala ketakutan begitu melihat mata Sarman yang berwarna merah darah. Ini bukan urusan saya, Bu. Ini urusan darah dan tanah, katanya sambil menutup pintu rapat-rapat. Dalam keputusasaan, Bu Sri mengingat seorang kakek tua yang hidup sendirian di puncak bukit kecil desa Menoreh, namanya Mbah Cokro Kusumo. Rumah Mbah Cokro adalah pondok kecil yang hampir tertutup oleh tanaman merambat, selalu dikepung oleh kabut yang lebih tebal dari tempat lain. Mbah Cokro, yang wajahnya penuh keriput seperti akar pohon tua, menyambut Bu Sri tanpa kaget. Ia langsung membawa Sarman ke ruang belakang yang penuh bau dupa dan daun kering. Darah Ranu sudah mulai bergerak lagi, gumam Mbah Cokro sambil memegang pergelangan tangan Sarman yang dingin. Namun ada kotoran yang menutupinya. Siapa Ranu? Bu Sri hanya tahu bahwa itu adalah nama ayah mendiang suaminya. Mbah Cokro berdiri, berjalan terlatih-tatih ke sebuah peti, dan mengambil gulungan kertas usang. Ia membukanya di atas meja.
Di sana ada sketsa peta tua hutan menoreh dan sebuah siluet pria. Dulu, ayahmu Mas Sarman, Pak Ranu, tersesat di kabut ini selama 7 hari 7 malam. Cerita Mbah Cokro dengan suara berat yang menggema di ruangan kecil. Warga mencarinya, tapi kabut ini menelannya. Saat ia muncul kembali, ia tidak selamat, ia berubah. Ia membawa pulang sesuatu dari dalam hutan. Sebuah kontrak. Darah keturunannya akan menjadi jembatan bagi penjaga, agar tidak memasuki pemukiman manusia. Sebagai gantinya, Ranu dan keturunannya akan dilindungi dan diberi kelancaran. Bu Sri menelan ludah dengan susah payah. Lalu kenapa sekarang Mas Sarman jadi begini? Mbah Cokro menatap Bu Sri dengan mata yang tajam. Karena ada orang yang mengirim kotoran ke dalamnya. Guna-guna itu seperti lumpur yang menutupi aliran air. Para penjaga di hutan merasa rumah mereka dikotori. Darah Sarman sekarang sedang dibersihkan oleh mereka dengan cara yang keras. Itu sebabnya ia mendengar bisikan. Itu adalah suara leluhurnya yang marah. Malam itu, angin di luar rumah Mbah Cokro berhembus sangat kencang, disertai suara gemuruh halus dari arah puncak menoreh. Seolah ribuan pasukan tak terlihat sedang turun gunung. Bawa dia pulang, perintah Mbah Cokro sambil menyerahkan seikat kembang 7 rupa. Pagi nanti, saat kabut paling tebal, bawa dia ke bawah pohon asem tua di belakang rumahmu. Serahkan segalanya kepada yang punya darah. Bu Sri membawa pulang suaminya dengan tangan gemetar, membayangkan pertempuran gaib yang akan terjadi di halaman rumah mereka sendiri. Pagi itu, desa menoreh tidak melihat matahari. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menutupi desa dengan selimut putih susu yang pekat, membuat jarak pandang hanya 3 meter. Suasana itu serasa dunia lain, sunyi, basah, dan beku. Pukul 5 pagi, Bu Sri membimbing suaminya yang seperti mayat hidup berjalan ke belakang rumah, menuju pohon asem raksasa yang batangnya hitam dan berkerak. Saat mereka berdiri di bawah pohon itu, kabut di sekeliling mereka berhenti bergerak, seolah waktu membeku. Tiba-tiba, dari dalam gumpalan kabut putih di akar-akar pohon, muncul sosok-sosok yang membuat bulu kuduk Bu Sri berdiri. Mereka bukan muncul dari kegelapan, tapi muncul dari kemurnian warna putih kabut. Tinggi mereka hanya setinggi dada orang dewasa, berpakaian putih bersih yang terbuat dari uap, dan wajah mereka sangat cantik namun tanpa ekspresi, seperti patung es. Salah satu sosok melangkah keluar. Ia membawa tongkat dari kayu pohon dewa. Keturunan Ranu, suaranya terdengar jernih, tidak berbisik, tapi menggetarkan tulang. Darahmu tercemar, janji terlanggar. Pak Sarman, yang tadinya lunglai, tiba-tiba berdiri tegak. Kepalanya menengadah. Matanya terbelalak menatap kekosongan kabut. Dari mulutnya, bukan kata-kata yang keluar, melainkan teriakan taring yang menusuk telinga. Tetapi di udara, terdengar suara lain yang menjawab. Suara gemuruh dari dalam hutan, suara dedaunan yang digerakkan ribuan makhluk halus sekaligus. Serahkan kotoran itu, perintah sosok putih itu. 2 sosok lain menghampiri Sarman. Mereka tidak menyentuhnya dengan tangan, melainkan dengan asap putih yang mengepul dari jari-jari mereka. Asap itu masuk ke hidung dan mulut Sarman. Saat itulah, tubuh Sarman bergetar hebat, seolah ribuan cacing sedang berkelahi di dalam perutnya. Ia muntah, bukan makanan, bukan darah, melainkan gumpalan hitam pekat, kental seperti aspal cair, yang jatuh ke tanah basah dan berdesis seperti ular yang terkena garam. Bau busuknya sangat menyengat, membusukkan udara sekeliling, membuat Bu Sri harus menutup hidung dengan kain. Kabut putih di sekitar mereka bereaksi, berpusar mengisolasi gumpalan hitam itu, lalu menelannya ke dalam tanah. Saat benda hitam itu lenyap, Pak Sarman roboh. Napasnya kembali teratur. Wajahnya yang pucat perlahan berwarna kembali. Kami membersihkan darahmu, anak manusia, bisik sosok putih itu tepat di telinga Bu Sri. Tapi ingat, darah ini milik hutan juga. Jaga dia, jaga kabut ini.
Jangan biarkan keserakahan manusia menutupinya lagi. Lalu, satu persatu, sosok-sosok itu berubah menjadi kabut dan menyatu dengan awan putih yang menyelimuti desa Menoreh. Hening kembali, hanya suara tetesan air embun dari daun asem yang terdengar. Di rumah seberang, di balik jendela yang berkabut, Pak Mardi sedang berdiri lutut bergetar. Ia tidak melihat apa-apa karena kabut menutupi pandangan, tapi ia bisa merasakannya. Ia merasakan getaran kekuatan yang baru saja lewat. Dan ia tahu, arah getaran itu sedang berbalik menuju rumahnya. Sejak pagi itu, rumah Pak Mardi menjadi tempat perangkap. Guna-guna yang ia kirim itu kembali, tapi bukan sebagai energi hitam, melainkan sebagai wujud nyata dari kejahatannya sendiri. Kabut di sekitar rumah Pak Mardi tidak pernah mencair. Ia begitu tebal hingga menempel di kaca jendela seperti kain sutra basah. Di dalam rumah, udara berbau busuk tanah. Pak Mardi tidak bisa keluar. Setiap kali ia mencoba membuka pintu, ia merasa ada dinding tak terlihat yang menghalangi. Dan suara-suara itu mulai, bukan bisikan lagi, melainkan tawa. Tawa ribuan orang yang menertawakannya, tapi tawa itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Kau mengirim kami, sekarang kami mengunjungimu, suara itu berkumandang. Malam hari, Pak Mardi melihat benda-benda di rumahnya berubah. Piring-piring menjadi wajah-wajah palsu yang menghujatnya. Cermin kamar mandi tidak memantulkan wajahnya, melainkan wajah Pak Sarman yang sedang tertidur nyenyak, membuatnya menjerit ketakutan. Selama 3 hari, Pak Mardi hidup dalam teror. Ia tidak makan, tidak tidur. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri, sementara kabut putih perlahan merembes masuk dari bawah pintu dan kunci jendela, seolah hendak menelannya hidup-hidup. Ia merasakan bagaimana rasanya menjadi korban perbuatan sendiri. Ia merasakan bagaimana rasa takut itu menggerogoti kewarasannya pelan-pelan. Di pagi keempat, kabut di desa Menoreh mulai menipis. Matahari mencoba menembus awan tebal itu. Pak Mardi, yang sudah gila dan putus asa, berteriak sekeras-kerasnya. Ia menendang pintu rumahnya, dan kali ini pintu itu terbuka. Ia berlarian menyeberang jalan lumpur, berlutut di teras rumah Pak Sarman yang cerah. Pak Sarman sedang duduk di teras, meminum teh hangat. Wajahnya sudah pulih, bahkan bercahaya. Ia melihat Pak Mardi yang kotor, bau busuk, dan hancur itu. Aku salah, Sarman, aku salah, teriak Pak Mardi sambil memukul-mukul kepalanya sendiri ke lantai teras, menangis seperti anak kecil yang tersesat. Tolong, jangan biarkan mereka menelan aku. Pak Sarman berdiri. Ia melihat ke arah hutan, lalu kembali melihat tetangganya. Ia merasakan getaran di nadinya, suara leluhur yang berkata pelan, dia sudah menerima hukumannya dari alam. Sekarang, biarkan dia menjadi manusia lagi. Pak Sarman mengangkat Pak Mardi. Tangan Sarman hangat, tangan Mardi dingin membeku. Sentuhan itu seperti air yang memadamkan api. Sudah, Pak Mardi, tidak ada yang mengejarmu kecuali bayanganmu sendiri, kata Sarman lembut. Kau maafin aku? Tanya Pak Mardi dengan mata yang merah. Aku sudah maafin. Tapi jangan main-main dengan darah dan tanah lagi. Kita hidup di atas pinjaman, bukan milik sendiri. Saat Sarman memaafkan, kabut yang mengerumuni rumah Pak Mardi seketika lenyap. Suara tawa di kepala Mardi hilang. Ia terduduk, menangis terseduh-seduh, bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang ia lupa selama bertahun-tahun. Hari-hari berlalu, dan desa Menoreh kembali seperti sedia kala. Kabut masih turun setiap sore, menyelimuti desa dengan lembut, namun kini rasanya menenangkan, bukan menakutkan. Usaha keripik Pak Sarman kembali berjalan. Ia mengurangi produksi, lebih sering menghabiskan waktu duduk di teras belakang sambil menatap hutan, mengajak Bu Sri dan anak-anaknya minum teh sore. Ia tidak lagi memaksakan diri. Ia tahu kapan ia harus kerja keras dan kapan ia harus menghormati kesunyian alam. Pak Mardi berubah drastis.
Ia menjual sisa asetnya untuk membayar hutang dan kini hidup sederhana, membantu warga membersihkan lingkungan desa. Ia jarang bicara, sering tersenyum tipis pada siapa saja, dan tidak pernah lagi memandang rumah Pak Sarman dengan iri. Ia sudah belajar harga diri yang sebenarnya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di antara celah-celah awan, Pak Sarman duduk di bawah pohon asem tua. Bu Sri duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. "Mau kemana kita, Mas?" Setelah ini, tanya Bu Sri pelan, menatap siluet gunung yang gelap. Pak Sarman tersenyum, menatap kabut yang melayang rendah di tanah. "Kita tetap di sini, Ri. Menjaga tempat ini. Darahku mengalir di tanah ini, suara leluhurku ada di angin ini. Aku tidak akan pergi." Bisiknya tidak terdengar lagi, tanya Bu Sri. "Masih ada," jawab Pak Sarman jujur. "Tapi sekarang, bisikannya bukan perintah, melainkan peringatan. Agar aku selalu ingat bahwa manusia itu cuma pengembara. Dan kabut ini adalah rumah asli kita." Angin bertiup perlahan, menggoyang dahan pohon asem. Daun-daunnya berdesir, membentuk melodi yang indah dan sedih, seperti lagu pengantar tidur bagi jiwa-jiwa yang lelah. Di balik kabut tipis yang menutupi hutan menoreh, sepasang mata putih bersinar sejenak, lalu padam, membiarkan desa itu tertidur nyenyak dalam damai. Teman-teman pendengar dan pembaca setia, itulah kisah malam ini, bisikan darah di tengah kabut menoreh. Kisah yang mengingatkan kita bahwa darah yang mengalir di tubuh kita menyimpan sejarah, dan alam selalu punya cara untuk mempertahankan keseimbangannya, entah dengan kasih atau dengan teror. Jangan biarkan iri hati mengaburkan pandanganmu seperti kabut yang tebal, karena mungkin saja di dalam kabut itu ada sesuatu yang menunggu. Terima kasih sudah menyaksikan di Shyflash Channel dan membaca di shyflash.com. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.